Ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah selalu. Allah mengajarkan agar kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang pantas dipuji dari makhluknya, karena semua kebaikan yang dikerjakan oleh makhluknya adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu makhluk tidak boleh memburu pujian, dan orang yang selalu memburu pujian berarti dia ingin menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa ketika seseorang ingin dipuji, seluruh kebaikan yang dia kerjakan menjadi riya. Dan Nabi menyebutkan ar-riya'u asyirkul asghar, dan riya termasuk syirik kecil. Karena ketika itu sang hamba ingin menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak dipuji. Dialah pemilik mutlak alam semesta. Dialah pemilik langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya semua kerajaan. Allah bisa berbuat apa saja. Karena itu hamba hanya tugasnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sahbihi wa sallim. Rasulullah SAW menjamin bahwa umatnya yang selalu membaca salawat akan didoain secara khusus oleh Rasulullah SAW dengan 10 kali. Man shalla alaihi salatan sallaitu alaihi asyra. Siapa yang membaca salawat kepada aku sekali saja, aku akan membalasnya dengan 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya semua membacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita yang membutuhkan doa, membutuhkan syafaat, maka jangan bakhil, terutama di hari Jumat seperti ini. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Ini lisan diciptakan oleh Allah untuk mudah bergerak, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Supaya banyak berzikir, banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu Allah mengulang Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali dalam surah Al-Fatihah. Pertama Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kedua Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Allah berfirman Alhamdulillahirabbil alamin. Para ulama tafsir bertanya-tanya, mengapa Allah mengulang 2 kali? Ada apa di sini? Ternyata struktur Quran, struktur yang indah sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengantarkan kata Rabbul Alamin, bahwa Rabbul Alamin adalah karena Rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alamin artinya dzawil uqul, manusia dan seluruh alam semesta. Al-Alamin, semua wujud di alam ini adalah ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, mengurus, menciptakan, dan semua yang Allah berikan pada kehidupan di makhluk ini karena Rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengulang kembali Rahman Rahim, Ar-Rahman Rahim. Untuk apa? Apa maksudnya? Itu untuk mengantarkan ayat berikutnya, yaitu Malik Yaumiddin. Allah pemilik alam akhirat, hari pembalasan, bahwa kehidupan di alam akhirat adalah berdasarkan Rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah, jangan khawatir. Berapapun dosa-dosa kita, segera kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membuka pintu taubat bagi kita semua hamba-hambanya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ayo,
jangan terputus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh Allah. Jangan sok jual mahal kepada Allah. Allah mengurus kita. Jangan hitung-hitungan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat luar biasa nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Silahkan kumpulkan gaji terbesar bulanan yang dicapai seseorang. Katakanlah per bulan dapat 100 juta dan dikumpulkan seumur hidupnya, silahkan, tidak akan mencapai bisa membeli jantung kita, tidak akan bisa mencapai membayar nikmat ginjal kita, nafas kita, roh kita, kesehatan kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mengapa kalau untuk urusan bos tidak hitung-hitungan bekerja? Kenapa kalau untuk Allah hanya untuk membaca Quran, berzikir, menuju masjid keberatan? Nauzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terlalu banyak sayangnya Allah kepada kita. Allah telah menjaga kita, menjaga manusia. Manusia pertama langsung seorang nabi, Nabi Adam AS. Setiap generasi pergantian manusia Allah kawal dengan nabi-nabi. 124.000 nabi dan 300 rasul pernah berkumpul di Masjid Aqsa, yang insya Allah Allah akan memerdekakan Masjid Aqsa dari penjajahan Yahudi insya Allah. Saudaraku rahimakumullah, pernah berkumpul di situ, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Allah mengawal manusia, jangan sampai ada manusia yang salah jalan. Allah jaga manusia. Selesai pintu kanan ditutup oleh Allah, Allah gerakkan generasi berikutnya, para sahabat mencetak generasi tabi'in, para tabi'in mencetak generasi tabi'in, para tabi'in mencetak para ulama yang berlangsung sepanjang sejarah kemanusiaan. Allah akan kawal manusia di muka bumi dengan para ulama. Ini cara Allah menjaga. Masih kurang apa kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah buat sistem dan program-program yang lengkap. Ada program harian, kita sholat 5 waktu. Ada program pekanan, kita sholat Jumat. Setiap Senin dan Kamis kita puasa Senin dan Kamis. Program bulanan Ayyamul Bait. Program tahunan puasa Ramadan. Haji yang sekarang kita sedang memasuki bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan haji, dan sebentar lagi kita akan masuki 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah yang tidak kalah dahsyatnya dengan 10 hari terakhir Ramadan. Ini Allah menyediakan pada kita semua hamba-hambanya untuk menjaga, merefresh iman kita, jangan sampai iman kita lemah. Ini saudara-saudara, kalau di 10 terakhir Ramadan dahsyatnya terletak di malam hari, karena di antara malam itu ada malam yang Allah rahasiakan, itulah malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tetapi di 10 pertama Dzulhijjah dahsyatnya terletak di siang harinya. Makanya Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Ulama tafsir mengartikan bahwa yuqsadu bihi al-ashratul ula min al-hijjah, maksudnya ada 10 hari pertama Dzulhijjah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ma min ayyamil amali salih, tidak ada hari untuk beramal saleh ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang lebih Allah cintai, lebih Allah banggakan daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama ini, Dzulhijjah maksudnya. Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah orang berperang di jalan Allah, berperang di jalan Allah taruhannya nyawa, masih kalah pahalanya dengan orang beramal soleh di 10 pertama Dzulhijjah ini wahai Rasul? Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, jihad pun masih kalah pahalanya, illa rajulun, kecuali orang yang qatala bi nafsihi wa malihi wa lam yakun minhu syai', kecuali orang yang pergi berperang
dengan jiwanya dan hartanya. Dulu para sahabat tidak semua pergi perang dengan jiwanya, dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ada yang tidak mati, ada yang tidak mati syahid, ada yang tidak punya harta. Mereka pergi berjihad, tapi tidak punya harta. Tapi ini kata Nabi, dia pergi perang dengan jiwanya dan hartanya. Walam yarji min syahid, dan dia mati syahid. Baru pahalanya sama dengan amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama. Semua amal soleh, salat tahajud, salat duha, baca Quran per huruf, kullu harfin hasanah yudha'af ila asri amsalha, dikalikan 10 kali lipat, bal ila sab'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Pahala tak terhingga, per huruf dihitung pahala bagi syahid. Puasa sunnah yang Nawawi mengatakan bahwa yustahabbu siyamuha istihbaban syadidan, berpuasa di hari 10 pertama Dzulhijjah dianjurkan dan sangat dianjurkan, kata Imam Nawawi dalam bukunya. Perhatikan saudara Mudhab, ini kesempatan sebentar kita akan memasuki 10 pertama Dzulhijjah. Masya Allah, luar biasa ini dahsyatnya. Puncaknya adalah menyembelih kurban, dan Allah SWT bangga dengan hambanya yang menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Dan ini syiar Allah SWT, kebanggaan Allah kepada hamba-hambanya. Dan inilah dia cara Allah menjaga hamba-hambanya. Jangan sampai hamba-hamba Allah terjauhkan karena kemaksiatan, kelalaian, dan dosa-dosa. Allah melindungi hamba-hambanya, Allah mengawal hamba-hambanya dengan berbagai ketaatan, program-program yang jelas, yang sangat indah sekali, dijadikan sebagai jalan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alladzi wafaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyataqwallaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Lalu Allah memberikan cara bertakwa. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bergabung, mendukung orang-orang yang jujur mentaati Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Berpihaklah kamu dalam kebaikan-kebaikan. Bahwa takwa itu bukan semata ritual. Banyak orang salah paham. Takwa disangkanya yang penting aku sholat, aku puasa, aku dzikir, aku baca Quran, dan seterusnya. Setelah itu dia tidak tahu menahu tentang lingkungannya, tentang siapa yang harus dibela. Tidak tahu menahu. Orang seperti ini dipertanyakan ketakwaannya, dipertanyakan keimanannya. Makanya kata Allah, kalau kau ingin tahu siapakah dirimu, apakah kau bertakwa, lihat diri kamu. Kepada siapa kamu berpihak? Siapa yang kamu dukung? Apakah kau mendukung kezaliman, kemaksiatan, kamu diam? Kemungkaran kau biarkan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menjadi umat terbaik kata Allah. Kapan? Ketika kamu tidak tinggal diam. Kamu menjaga sekitar kamu. Jangan sampai banyak maksiat, jangan sampai banyak kemungkaran, jangan tinggal diam. Ini yang kata Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Siapa yang kamu dukung? Islam bukan semata sholat puasa selesai. Islam adalah keberpihakan kata Allah, wa qulu ma'as-shadiqin. Maka siapa yang berpihak pada kezaliman, di hari kiamat nanti akan Allah kumpulkan dengan orang-orang zalim. Dan siapa berpihak kepada kebaikan, kebenaran, Allah akan kumpulkan dia kepada orang-orang yang bersama kebenaran.
Inilah yang kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Silahkan seseorang, dia hafal Quran, ahli salat, ahli puasa, hebat ketakwaannya, tapi ketika ternyata berpihaknya yang jadi untuk kezaliman, Allah akan kumpulkan dengan orang zalim. Kebalikannya, mungkin dia orang biasa saja, tapi dia ternyata memihak kepada orang benar, maka Allah akan beri tempat seperti mereka. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bukan dengan orang yang kau cintai. Inilah mana ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berpihaklah kamu kepada orang-orang yang jujur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil lisan wa izzatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wa innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar.